Saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jawa Barat. Sabab mual aya kamakmuran, namun eueuh kaprihatinan pamingkin. Konsepsi dana hibah kusim dirubah rek naon sabab aya nu skala prioritas. Poe ieu sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ka BPJS. Kunaon moal bisa berobat ka BPJS? Kabupatenna loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Oke, sahabat Kang Obing, barusan kita mendengarkan cuplikan obrolan Kang Ono dengan Ketua Jaringan Kiai dan Santri Nasional Provinsi Jawa Barat. Yang ujungnya salah satunya adalah bahwa Kang Deddy Mulyadi mementingkan konten dan tidak mementingkan bagaimana program pesantren. Lalu ada cuplikan juga tentang Kang Deddy, bagaimana sebenarnya anggaran. Ini sangat mengerikan ya, jaringan kiai ini, tapi yang diungkapkannya masalah hibah gitu. Baik, sahabat Kang Obing, supaya lebih jelas, tidak terpotong, dari video ini saya akan tampilkan videonya. Yang pertama obrolan Pak Ono dengan Pak Kiai, serta ada pidato-pidatonya yang lain. Dan nanti juga diikuti oleh pidato Kang Deddy Mulyadi ketika dia berada di Ciamis. Oke ya, kita dengarkan. Para besar seluruh pondok pesantren se-Jawa Barat. Nah, ini Ketua JKSN, Jaringan Kiai Santri Nasional Provinsi Jawa Barat. Jadi saat ini kan pas ada rencana, ada pembahasan RPJMD dan undang-undang fasilitasi pondok pesantren. Di sana amanatnya bagaimana Pemprov Jawa Barat merencanakan program-program untuk fasilitasi pesantren itu di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi ada kerja gubernur 5 tahun, ada juga kerja tahunan. Nah, sehingga ini perjuangan kita semua. Siap, ya kan? siap. Terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Ono, Wakil Ketua DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Ini ada momen penting bagi kami, bagi pondok pesantren Jawa Barat, karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jawa Barat istimewa. Terima kasih Pak Ono, mudah-mudahan ini bisa dibantu, disuarakan dan didengar oleh Gubernur Jawa Barat. Siap. Ditunggu rekomendasi. Siap, makasih banyak. Hasil musyawarah besar. Siap. Siap. Pondok pesantren bukan hanya terkait dengan pendidikan moral dan karakter, bukan hanya sebagai pilar dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Ketika ada konflik kan di masyarakat yang datang kiainya. Ada yang meninggal datangi kiainya. Ada yang sakit didatangi kiainya. Itu bagaimana perannya sangat luar biasa pondok pesantren. Dan pondok pesantren juga menjadi salah satu pilar bagaimana membangun ekonomi umat. Ini juga harus diperhatikan oleh kita semua. Tetapi pada kesempatan ini mohon maaf, saya risih yang ada di Pemprov Jawa Barat ini. Alih-alih bukan membantu pesantren, tapi yang ada justru terjadi sebuah opini, framing negatif terhadap pondok pesantren. Kalaulah dikatakan ada oknum di pondok pesantren, kasusnya kasus pidana, menurut saya prosesnya tidak perlu generalisir semua pondok pesantren seperti itu. Kalaulah ada yang penerima bantuan itu hanya itu saja pondok pesantrennya, yang besar-besar itu saja pondok pesantrennya, menurut akal sehat saya bukan bantuannya ditutup, tapi verifikasi ulang pesantren yang menerima itu. Perbaiki ulang.
Tapi fakta yang terjadi karena salah menerimanya, dan mohon maaf dia lupa. Yang salah bukan hanya menerima, yang memberinya juga salah. Iya. Siapa yang memberinya? Anak buahnya. Siapa itu? Ya kalau yang sosnya. Dia yang memverifikasinya. Artinya jangan menyalahkan siapa yang menerimanya. Berarti ada salah di regulasinya. Bagaimana proses pemberian bantuan tersebut. Itu yang harus diperbaiki. Bukan di framing menjadi negatif pondok pesantrennya. Ini yang ngeri. Ketika ada ngomong mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat, hibahnya habis. Ketika ada yang mengkritisi kebijakan Barat, hibahnya habis. Emangnya ketika kita mengkritik sesuatu yang salah itu berkaitan dengan hibah? Tidak. Kalau kita pikirkan Bapak Ibu semua, anggaran pondok pesantren itu dihapus. Dan pada waktu kita bersuara, SIPD buat 2026 juga kan dihapus. Tidak ada kan ajuan buat pondok pesantren. Bersuaralah kita, kerannya dibuka. Bersuara lagi kita semua, dijanjikan akan masuk kepada APBD perubahan katanya. Tapi sampai saat ini SIPD buat perubahan belum dibuka juga. Ketika ditanya, katanya ada geseran juga buat beasiswa santri, tapi juplak jublisnya tidak ada juga. Yang hadir ternyata di situ ada politisi dari PDIP gitu ya, beserta para kiai mungkin. Kok yang diobrolkan itu masalah hibah atau bantuan dari hibah dari pemerintah ditutup nih. Jadi dia mengharapkan jangan menutup hibahnya kalau ada masalah, tetapi yang dipermasalahkan itu justru yang melakukan approve-nya atau siapa sih yang menyetujuinya gitu. Berarti masuknya ke pemerintah juga. Nah, ini sah-sah saja untuk menyampaikan hal ini. Tapi saya pertanyakan itu jaringan kiai dan santri, tetapi yang ditanyakannya tentang uang hibah. Apa jaringan kiai santri untuk mengambil hibah atau gimana nih? Oke, selanjutnya saya pernah datang ke sebuah pesantren. Ketika saya ngobrol dengan Pak Kiai tersebut, saya tanyakan gini, Pak Kiai, gimana nih dengan sumbangan-sumbangan dari luar? Justru dia ngomongnya gini, kalau yang mau ke sini itu mau nyumbang atau mau belajar, ya gitu. Kalau mau belajar, jangan nanya sumbangan, berapa harus bayar. Masuk saja, tinggal belajar. Paling bawa untuk makan saja, selesai. Kalau mau nyumbang, nah dia ngomongnya gini, kalau mau nyumbang, saya teliti dulu, uangnya itu dari mana. Saya tidak mau uang di pesantren ini datangnya dari uang haram. Ya gitu, bilangnya gitu. Wah, saya sampai terenyuh. Luar biasa nih. Ini hati-hati sekali gitu. Dia bilang lagi nih, karena di sini adalah pendidikan agama. Di sini adalah pesantren. Yang notabene pesantren penghafal. Kalau uangnya tidak jelas mau bagaimana, dia bilang gitu. Waduh, saya sempat mengupload ini ke percakapannya, dan tentunya ini sungguh luar biasa gitu ya, super hati-hati gitu ya. Nah, tetapi apa yang diobrolkan di pertemuan ini gitu ya, jaringan kiai santri nasional ini yang di Provinsi Jawa Barat, beda kata saya. Loh, kalau ini mah tentang bagaimana program. Nah, kita pahami bahwa hibah yang kemarin itu justru tidak merata. Makanya Pak Gubernur ini mencoba menutup dululah, atau istilahnya itu mencoba disalurkannya berbeda gitu. Dan yang ngerinya lagi, ini ada berhubungan dengan bahwa Jawa Barat ini kan punya hutang. Kalau kemarin kita tahu utangnya 3,5 triliun yang harus dibayar oleh Provinsi Jawa Barat. Yang keduanya
hutang yang sekarang nih yang rame 300 miliar ke ini BPJS. Wah, ini ngeri. Jadi Kang Deddy pingin mengutamakan dulu yang mana gitu. Oke deh. Supaya lebih jelas kita dengarkan pidato Kang Deddy ini ya. Sabab mual aya kamakmuran namun eueuh kaprihatinan pamingkin. Konsepsi dana hibah kusim dirubah rek naon sabab aya nu skala prioritas. Poe ieu sakedeung deui urang Jawa Barat moal bisa berobat ka BPJS. Kunaon moal bisa berobat ka BPJS? Kabupatenna loba nu teu mayar BPJS, provinsina teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Diaur-aur ka ditu ka dieu. Beleg ka ditu, beleg ka dieu, beleg ka ditu, beleg ka dieu. Nu lain hakna narima duit provinsi. Kabeh nu narima duit eta, lamun isukkan aya jelema maot kulantaran di rumah sakit BPJS na teu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun anu ngajuru orokna maot, indungna maot kulantaran negara teu mayar, teu bisa mayar, maneh doraka. Rek nyarita naon? Bahkan secara administrasi eta warga bisa gugat negara. Sabab naon? Hakna dibikeun ke negara. Urang gagah nyaritakeun sigeun jelema pangmulyana, rakyat engkak-engkakan di rumah sakit teu bisa mayar BPJS na teu dibayar ku negara, ku provinsi jeung kabupaten. Sabaraha hiji jelema nu maot, sabaraha hiji jelema nu teu kalayanan, sabaraha hiji jelema nu talangsara, doraka itu. Negara satria kudu ngutamakeun naon? Rakyat. Berjuang jeung rakyat lain ukur carita, tapi sikap. Urang berpihak lain ka golongan, urang berpihak lain ka partai, urang berpihak ka rakyat. Sabab urang geus jadi pamimpin, urusan rezeki ka hareum. Gusti bakal mere rezeki ka jalma-jalma anu salilana meh Gusti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku lengkah paripurana lain ku lepah. Kukituna kesadaran. Kulantaran kesadaran, pangwangunan lain ukur nyeun bangunan. Pangwangunan lain ukur nyeun jalan, tapi pangwangunan ngawangun pikiran berubah. Jadi lamun ditanya, ka Deddy Mulyadi, nyeun jalan mah babari atuh. Tiba ngerubah APBD, tinu jalan 400 miliar dirubah ka 2,2 triliun babari. Nyen anggaran pendidikan budak miskin ayeuna cek kuring teh dua sabaraha jumlahna 12.600 nyen alokasi dengan 20.000 urang bising aya nu can kadata can kacatatkeun nagara kudu nyakolakeun maraneh eta sih. Tapi apa urang teh nyeri hate ya budak minum pembersih lantai kulantaran hayang sakurang? Apa urang teh kurang gegede-gedean marke baju garaga rakyat ngagoler di rumah sakit minum karbol lantaran hayang sakola. Kagagahan diri urang aya tinu kamakmuran rakyat urang lain gagahna urang pikeun kuring pamimpin lain ukur protokoler nu hebat tapi sikap-sikap ke protokolan nu hebat. Ai sikap ke protokolan teh naon? Sikap-sikap ngutamakeun naon kewajiban pamimpin pikeun rakyat. Wah, luar biasa pidato Kang Deddy, sangat jelas sekali. Tapi bagi sahabat Kang Obing yang di luar Jawa Barat yang kurang paham dengan bahasa Sunda, saya akan perjelas bahwa Kang Deddy Mulyadi mengutamakan untuk membayar hutang dulu, gitu ya. Dan mengutamakan untuk program-program yang berpihak pada rakyat. Karena ternyata Jawa Barat itu penuh dengan hutang. Yang pertama 3,5 triliun itu hutang yang harus dibayar pinjam ke nasional, ke pemerintahan pusat. Yang kedua ini hutang BPJS sebesar 300 miliar. Makanya kalau sekarang kan banyak yang di BPJS itu yang sakit 3 hari dipulangkan, 3 hari dipulangkan, tidak boleh dari 3 hari.
Makanya Kang Deddy bilang itu dosa tuh kalau tidak diberesin. Aduh, bener-bener ini. Kasihan sekali ya Kang Deddy sekarang banyak hutangnya karena bukan hutang Kang Deddy tapi hutang pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, makanya gini pemikiran saya, lebih utama mana membayar hutang dulu atau tetap mengeluarkan hibah dulu. Silakan mungkin para kiai, para ustadz yang melihat video ini itu bisa berpendapat di video ini, karena kalau tadi mendengar ungkapan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini dianggap tidak berpihak pada pesantren, jadi dia hanya ngonten saja. Padahal kalau menurut saya, kita lihat pembangunan untuk menyelesaikan banjir saja yang Sungai Kaligabus itu sudah berapa gitu ya. Itu kan intinya untuk menyelamatkan rakyat dari kebanjiran. Karena biaya untuk rehabilitasi itu lebih mahal. Yang keduanya sebenarnya hibah itu nanti akan dibangunkan gitu ya. Jadi hibahnya tidak disalurkan langsung, tetapi nanti itu akan dibangunkan ke sekolah-sekolah. Nah ini tentunya harus ada pemahaman dulu bahwa sekarang ini akan membangun Jawa Barat dengan dimulai dari minus ya, dari min. Tentunya kalau dari min itu kita harus bisa memperhatikan apa yang paling penting untuk didahulukan gitu. Jangan dulu mendahulukan pribadi, jangan dulu mendahulukan golongan. Tentunya ini sangat repot sekali kalau kita sudah berbicara bagi-bagi ya kue gitu. Oleh sebab itu saya di sini sangat sependapat dengan Kang Deddy Mulyadi untuk meneruskan dulu pembangunan Jawa Barat ini. Ya tentunya tahun kedua, ketiga nanti kan ada perubahan-perubahan mana yang harus dikasih hibah. Dan sekarang pun hibah ini kan masih bermasalah. Ya bermasalah, ini masih dalam rangkap bagaimana nih hibah ini benar atau tidak. Yang keduanya kan sudah kejadian hibah itu ke Gerakan Pramuka itu. Ya Allah luar biasa. Saya jadi merinding sekali nih, di Gerakan Pramuka juga terjadi seperti ini. Jadi Bapak, Ibu, ya Bapak Kiai yang ada di jaringan Kiai Santri Nasional, coba merenung dulu gitu ya, coba sabar dulu, coba lihat dulu kenyataan Jawa Barat seperti apa. Benarkah Kang Deddy tidak berpihak pada rakyat? Bagaimana nih? Jangan dulu mengklaim bahwa Kang Deddy tidak suka dengan ke pesantren-pesantren. Enggak juga. Tapi nanti kita lihat kalau benar nanti setelah 1 tahun permasalahan ini tidak selesai, lalu Kang Deddy benar-benar tidak senang dengan pesantren, baru kita serang sama-sama Kang Deddy-nya. Tetapi sekarang kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh gubernur kita gitu. Sekarang ini kan banyak kegiatan-kegiatan yang memang berpihak pada rakyat. Nah ini tentunya kita harus paham, jangan berpikir tentang pribadi, jangan berpikir tentang golongan, jangan ego kita itu. Kita semua itu harus berpikirnya untuk masa depan. Ya. Mudah-mudahan Anda tidak puas dengan apa yang disampaikan ini dan memberikan komentar. Silakan berikan komentar di sini sehingga ada komunikasi yang jelas. Kenapa sih ya bisa terjadi seperti ini? Salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.